Bab 471. Serangan pukulan telapak tangan. Serangan pukulan telapak tangan. Para pengunjung yang berada di sekitar lokasi kejadian serentak menghela napas, merasakan hilangnya kesempatan untuk berdamai. Namun demikian, jika Raja Feng bersikeras, aku akan menerima tantangan itu. Berdirilah di sini, tak bergerak, dan tahanlah satu pukulan telapak tangan darimu. Bukan hanya satu pukulan, 100 atau 1000 pukulan, itu tidak masalah, Bu Jingtian menyatakan dengan penuh percaya diri. Senyum Chang Xiao tetap terpancar saat ia menjawab, bagus sekali. Baiklah, kita sepakat. Bu Jingtian tertawa, pendiriannya tak tergoyahkan. Mari kita lanjutkan. Sejujurnya, Raja Feng, jangan terlalu banyak berpikir selagi kau masih hidup. Semakin kau peduli, semakin banyak kelemahan yang kau tunjukkan. Kau sekarang berada di bawah kendaliku justru karena kau terlalu peduli. Apakah kau mencoba melampiaskan amarahmu dengan melayangkan pukulan telapak tangan yang bodoh kepadaku? Izinkan saya memberikan lebih banyak kebijaksanaan. Semakin besar kekhawatiranmu, semakin banyak kelemahan yang kau ungkapkan. Semakin rentan kau terhadap manipulasi. Ia tertawa terbahak-bahak tanpa terkendali. Mulai sekarang, kau akan dikendalikan oleh kelemahanmu yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang yang dipenuhi kerentanan akan selamanya tunduk kepada orang lain. Puluhan pria yang berdiri di belakang Bu Jingtian semuanya waspada dan penuh perhatian. Ini juga menjadi peringatan keras bagi mereka. Renungkan bagaimana cara mengalahkan Raja Feng ini, tuan-tuan. Aku akan mengambil manik-manik dannya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membunuhnya karena aku berhutang budi padanya. Tapi kau berbeda. Kau bebas untuk berinteraksi dengannya tanpa ragu-ragu. Aku bisa memanfaatkan kelemahannya, jadi mengapa kau tidak bisa? Selain itu, kata-katanya dengan jelas menyampaikan posisinya. Meskipun Raja Feng mungkin membantu saya, apapun yang terjadi padanya, saya tidak akan membantunya. Anda bebas bertindak sesuka Anda. Jangan campuri urusan saya. Chang Xiao bangkit dengan senyum lebar menghiasi wajahnya, tampak tidak terganggu oleh ucapan Bu Jingtian. Dia berkata, Bu Jingtian, memang kultivator nomor 1 yang terkenal. Betapa gagahnya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Jika kau mampu menahan satu pukulan telapak tangan dariku, aku akan memenuhi bagianku dari kesepakatan dengan membuat manik-manik dan itu untukmu. Kesepakatan tetap kesepakatan. Senyum Bu Jingtian dipenuhi rasa jijik saat dia setuju. Baiklah, kesepakatan tetap kesepakatan. Mengesampingkan soal keselamatanku, jika aku sedikit saja bergerak saat kau menyerangku, aku ragu aku bisa tetap tanpa malu-malu berada di dunia persilatan. Dengan langkah terukur, Chang Xiao maju mendekati Bu Jingtian, tetap tenang sambil berkata, kata-kata yang telah diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk serangan yang ditujukan ke kepalamu ini. Itu adalah titik kritis di tubuhmu. Kau akan binasa, atau aku akan gagal. Bu Jingtian terkekeh, Feng Monarch adalah orang yang terus terang. Anda telah menjelaskan niat Anda, dan saya menerimanya. Lanjutkan. Setiap bagian tubuh saya kebal. Banyak bicara tidak akan membantu Anda. Anda seharusnya mengkhawatirkan kesejahteraan Anda sendiri. Ketika telur bertabrakan dengan batu, batu tetap utuh, tetapi telur pecah. Ini adalah pernyataan yang tegas. Aku tidak membutuhkan perhatianmu terhadap kondisiku. Fokuslah pada kesejahteraanmu sendiri. Chang Xiao menerima ini tanpa tersinggung dan hanya terkekeh. Baiklah, saya akan melanjutkan. Hati-hati dengan kepalamu. Bu Jingtian tetap bersikap acuh tak acuh, sambil berkata, lanjutkan. Chang Xiao tersenyum dan melompat ke udara. Saat turun, ia dengan cekatan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan tangan seputih pualam yang muncul dari dalam. Disinai cahaya matahari, tangan itu tampak jernih dan murni. Tangan ini memiliki kualitas yang elegan dan halus. Dengan jari-jarinya yang panjang dan ramping serta kulitnya yang cerah, tangan itu menyerupai tangan seorang wanita, bahkan lebih indah daripada tangan seorang wanita. Dia perlahan turun, dan tangannya, sejernih kristal, membidik dengan tepat ke kepala Bu Jingtian. Tawa Bu Jingtian terdengar sedingin es, tatapannya lurus ke depan, tak tergoyahkan, seolah-olah dia tidak mengindahkan tangan yang mendekat dan siap memukul kepalanya. Serangan telapak tangan yang akan datang itu tampak lemah, tanpa kekuatan yang terlihat jelas. Meskipun Feng Ziling menyatakan akan mengerahkan seluruh kekuatannya, serangan itu gagal menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Semua mata tertuju pada momen penting ini. Perhatikan baik-baik. Setelah serangan ini, Bu Jingtian yang legendaris pasti akan menemui ajalnya. Babak terakhir legendanya terbentang di hadapan kita, Ling Wuxi mengamati, perhatiannya tertuju pada tontonan yang terjadi di langit. Bingung, Xiu dari langit dan Wan dari awan saling bertukar pandangan terkejut. Mereka tetap tidak yakin harus berkata apa. Meskipun kemampuan kultivasi mereka mungkin terbatas, ketajaman persepsi mereka sebagai kultivator ulung tetap utuh. Dari sudut pandang mereka,
terlepas dari keadaan apapun, serangan telapak tangan yang akan datang tampak tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pukulan lemah ini bahkan tidak mampu menyingkirkan seekor lalat, apalagi melukai seorang pria. "Mengapa kau begitu yakin dengan hasil ini, Ling Wuxi?" tanya mereka. Meskipun percaya pada kebenaran pengamatan mereka sendiri, mereka menyimpan keraguan tentang kemampuan Ling Wuxi untuk meramalkan masa depan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana ia bisa memiliki pengetahuan di luar indera mereka. Ling Wuxi menjawab dengan acuh tak acuh, "Jangan arahkan pandanganmu padaku, tetapi pada Feng Ziling. Setelah serangan telapak tangan ini, jika Bu Jingtian selamat, Feng Monarch akan menjadi pion orang lain mulai sekarang. Bu Jingtian harus binasa. Harus kuakui, aku tidak yakin bagaimana dia akan menyelesaikan kematian Bu Jingtian, tetapi setelah pukulan ini, Bu Jingtian pasti akan menemui ajalnya. Jika tidak, tantangan ini tidak akan lebih dari sekadar lelucon yang tidak berarti. Lelucon tanpa nilai. Orang-orang seperti Feng Monarch tidak seharusnya dikendalikan." Ia melanjutkan, "Perhatikan dia, seorang pria dengan harga diri yang tak tergoyahkan. Jika dia tidak yakin akan kemampuannya untuk mengalahkan Bu Jingtian, dia tidak akan memulai konfrontasi ini. Akan lebih bijaksana jika dia berkonsultasi dengan gurunya. Jika gurunya hadir, tidak perlu penjelasan yang bertele-tele seperti ini." Para jenius sering menempuh jalan yang sunyi. Kedua wanita itu memandang Ling Wuxi dengan rasa jengkel yang jelas, tetapi segera mengalihkan perhatian mereka kepada Feng Ziling. Pikiran mereka yang tak terucapkan menyampaikan keraguan mereka terhadapnya. Mereka tampak yakin bahwa dia hanyalah seorang pembual, seseorang yang senang berpura-pura lebih unggul dari orang lain. Mereka juga menyimpan keyakinan bahwa dia tidak berani mengklaim keunggulan atas tuan mereka. Namun, mereka memiliki rencana tersembunyi. Mereka akan menunggu dan mengamati sampai upaya Feng Ziling akhirnya gagal, dan pada saat itulah mereka bermaksud untuk mempermalukannya. Tujuan mereka adalah memaksanya untuk diam karena malu. Saat percakapan antara Ling Wuxi dan kedua wanita itu berlangsung, tangan pucat Chang Xiao mengalami transformasi dramatis beberapa saat sebelum menyentuh kepala Bu Jingtian. Warna kulitnya berubah dari pucat menjadi keemasan yang bersinar. Tepat pada saat ini, tangan emas itu berada dalam kondisi prima, bersinar cemerlang. Di atas kepala Bu Jingtian, benda itu menyerupai matahari mini, memancarkan cahayanya yang cemerlang ke seluruh tempat kejadian. Namun, gerakan pasti tangan Feng Monarch sulit diamati, karena menjadi kabur dan bercahaya. Bab 472. Tewas dengan satu pukulan. Tewas terkena satu pukulan. Bahkan Bu Jingtian pun terkejut saat itu. Ia dapat dengan jelas merasakan tangan yang melayang di atas kepalanya, melakukan gerakan bela diri yang cepat dan rumit. Serangan yang akan datang berpotensi memiliki kekuatan yang dahsyat. Meskipun demikian, Feng Monarch tetap berada pada tingkat kultivasi yang relatif rendah. Terlepas dari upayanya untuk mendorong seni bela dirinya hingga batas maksimal, bahkan dengan potensi penerapan teknik khusus yang dapat memperkuat serangannya, Bu Jingtian tetap teguh pada keyakinannya bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Selain itu, dia bisa merasakan kekuatan yang terpendam di dalam tangan itu. Ia yakin bahwa kekuatan ini tidak akan menimbulkan ancaman. Bahkan serangan terkuat sekalipun tidak mampu menembus perisai energi pertahanan tangguhnya. Bu Jingtian berdiri dalam kesiapan penuh, mengantisipasi momen itu dengan penuh keyakinan. Dia telah menyusun kata-kata yang akan dia sampaikan setelah serangan ini, siap untuk memberi pelajaran kepada Raja Feng dan menikmati ejekan yang memang pantas dia terima. "Kepala Bu Jingtian bukanlah kepala yang bisa dipukul sembarangan," gumamnya. "Hari ini, aku menanggung semua ini demi manik-manik dan, tetapi Raja Feng dari Aula Lingbao akan membayar mahal atas perbuatannya. Ia akan menanggung akibatnya yang sangat berat. Kehidupan menempuh jalan yang berbeda. Beberapa kehidupan bahkan lebih buruk daripada kematian." Saat para penonton yang berkumpul menyaksikan dengan penuh perhatian, tangan emas itu, bersinar seperti matahari, turun dengan kekuatan yang tegas. Para anggota Aula Lingbao menyaksikan dengan gugup, sementara mereka yang berasal dari dua sekte besar memandang pemandangan itu dengan jijik. Kemudian, terjadilah hal yang tak dapat dijelaskan dan mengerikan, suatu perkembangan yang seharusnya tak terbayangkan dan mustahil. Bu Jingtian, kultivator nomor 1, melihat kepalanya hancur berkeping-keping seperti bola salju yang terkena kobaran api. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, benda itu meledak. Bersamaan dengan itu, tangan Feng Monarch tidak menghentikan lintasannya ke bawah. Tangan emas yang berkilauan itu menyentuh kepala Bu Jingtian, turun ke dadanya, dan kemudian membelah seluruh tubuh bagian atasnya. Darah berceceran di lantai, beberapa tetesannya terlontar hingga beberapa meter jauhnya. Pakaian Feng Monarch yang tadinya hitam kini berlumuran merah tua. Dia tidak menyisakan tenaga untuk melindungi diri, melainkan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan telapak tangan itu. Seluruh kekuatannya terkonsentrasi di tangan itu. Dengan benturan yang cepat dan menggema, Feng Monarch jatuh ke lantai, menggenggam tangan merah tua yang telah diselimuti daging dan darah. Tak heran,
Kini ia berdiri di hadapan sisa-sisa tubuh Bu Jingtian yang tak bernyawa. Meskipun menyebutnya sebagai mayat bukanlah hal yang sepenuhnya akurat. Kepala Bu Jingtian telah hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sebagian kecil tubuh bagian atasnya yang utuh. Kakinya masih ada, meskipun semua bagian di atas dada telah lenyap. Sosok yang tadinya menjulang tinggi kini menyerupai seorang anak kecil yang berdiri di depan orang dewasa. Intinya, tinggi badannya telah berkurang 2 panjang kepala penuh. Meskipun pemandangannya mengerikan, tubuh Bu Jingtian terhuyung-huyung tetapi tetap tegak. Chang Xiao tetap tenang. Mengulurkan tangannya, dia memberi isyarat ke arah tubuh yang terjatuh, lalu memberikan perintah dengan acuh tak acuh, apakah kau tidak lelah berdiri? Duduk saja. Dengan arahan itu, tubuh Bu Jingtian ambruk. Suara, puff, yang teredam menyelingi adegan tersebut. Sisa-sisa tubuh yang hancur dari kultivator nomor 1 dunia itu jatuh dengan keras ke lantai, disertai dengan cipratan daging, darah, dan organ dalam yang mengerikan. Bu Jingtian, kultivator nomor 1 legendaris dari negeri Hanyang, tergeletak di tanah, sosoknya yang hancur terekspos di hadapan semua yang hadir. Di kedua sekte besar itu, ketidakpercayaan melanda para penonton secara bersamaan. Pikiran mereka serempak bergema, jadi, bahkan kultivator nomor 1 dunia, ketika dia mati, tubuhnya tidak berbeda dengan tubuh orang lain, hanya saja, lebih menyedihkan, mati dengan tubuh yang hancur. Betapa menyedihkannya. Bagaimana mungkin Bu Jingtian mati? Apakah itu mungkin? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia terbunuh hanya dengan satu pukulan telapak tangan? Bagaimana peristiwa seperti itu bisa terjadi? Mereka semua merasa seperti sudah gila. Mungkin mereka memang gila, atau mungkin mereka mengira itu hanya mimpi. Mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang menggelikan. Bagaimana mungkin kultivator legendaris yang maha perkasa, nomor 1 dunia, terbunuh hanya dengan satu pukulan telapak tangan? Bagaimana mungkin dia menemui ajalnya dengan cara ini? Bagaimana mungkin dia binasa di tangan kultivator tingkat 3 tahap asal langit? Bagaimana ini bisa nyata? Terdapat jurang kekuatan yang sangat besar antara kedua lawan tersebut. Mereka yakin bahwa bahkan 100 Raja Feng, yang bekerja bersama-sama, tidak akan mampu menimbulkan kerusakan yang sama. Sedikit pun bahaya menimpa Bu Jingtian. Mereka tidak dapat memahami kematian sosok yang begitu hebat terjadi dengan begitu mudah. Keheningan terasa begitu mencekam. Orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Baik mereka berasal dari Aula Lingbao, sekte-sekte besar, atau bahkan 5 klan, setiap individu berdiri dalam keadaan sangat terkejut, pikiran mereka benar-benar kosong. Mereka bingung, tidak yakin apa yang harus dipikirkan atau bagaimana harus bereaksi. Tanpa mereka sadari, riak energi yang singkat mengalir di udara. Riak itu menghilang dengan cepat, namun entah disadari atau tidak, tempat itu, yang dipenuhi dengan mayat-mayat tak bernyawa, secara misterius menjadi lebih terang, meskipun hanya sedikit. Chang Xiao mengerutkan kening. Tatapannya kemudian dengan santai beralih ke tubuh Bu Jingtian yang tak bernyawa. Dia mendesah, seharusnya kau tidak menerima tantangan ini. Izinkan aku menyampaikan satu nasihat terakhir. Serangan ini dariku, bahkan jika kau 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali lebih kuat darimu, kau tidak akan pernah mampu menahannya. Kau hanyalah kultivator tingkat 9 tahap asal langit. Kau terlalu percaya diri dan bahkan tidak memikirkan pertahanan. Bagaimanapun, setiap cerita, betapapun hebatnya, akan berakhir suatu hari nanti. Kisahmu berakhir hari ini. Jika kau tahu kau berada di ambang kematian, itulah mengapa kau datang. Kau tahu kau akan segera menemui ajalmu, itulah mengapa kau menerima tantangan ini. Aku harus memberikan takdir yang pantas kau terima. Kau bahkan tidak mengerti apa yang akan kau lakukan jika kau berhasil bertahan hidup. Aku hanya membawakan ajalmu yang sudah lama tertunda. Seandainya ia menyampaikan pernyataan ini lebih awal, sebelum kematian Bu Jingtian, hal itu akan disambut dengan tawa, dianggap sebagai omong kosong orang bodoh. Namun, ketika diucapkan sekarang, semua keberatan terbungkam. Kebenaran tampak jelas, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya lagi. Banyak di antara para penonton gemetar dan mundur, melangkah mundur. Tetua Bu. Para anggota Sekte Matahari akhirnya berteriak ketakutan, bergegas menuju tubuh Bu Jingtian yang tak bernyawa. Baik Sekte Matahari maupun Sekte Bintang memiliki keyakinan yang sama. Bu Jingtian tidak mungkin mati semudah itu. Pasti ada tipu daya jahat di balik serangan ini. Mereka yakin bahwa pemeriksaan tubuh yang tak bernyawa itu akan mengungkap beberapa tipu daya tersembunyi. Bab 473. Telur menghantam batu. Telur menabrak batu. Mereka bertekad untuk memastikan apakah Feng Monarch benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, berharap dengan sependapat bahwa kemenangannya hanyalah kebetulan, kejadian tak terduga yang dapat mereka manfaatkan untuk menghancurkan Lingbao Hall. Kematian Bu Jingtian merupakan malapetaka besar bagi Sekte Matahari, dan permusuhan yang ditimbulkannya akan berlangsung selamanya. Peristiwa hari ini akan terukir dalam ingatan kolektif mereka.
Sekitar 60 kultivator tingkat atas dari Sekte Matahari dan Sekte Bintang berkumpul serempak, menatap tubuh tak bernyawa yang tergeletak di tanah. Keraguan menghantui mereka. Apakah ini benar-benar Bu Jingtian? Apakah ini kultivator nomor 1 di dunia, Bu Jingtian? Mungkinkah ini palsu? Kepalsuan. Tolong, janganlah kita menipu diri sendiri lebih jauh lagi. Di langit, Wan dari awan dan Siu dari langit tak kuasa menggosok mata mereka, sebuah upaya sia-sia untuk menghilangkan rasa tidak percaya yang melekat pada diri mereka. Kebenaran yang tak terbantahkan terungkap di hadapan mereka, namun mereka tetap tak percaya. Bagaimana mungkin Raja Feng bisa mengalahkan Bu Jingtian hanya dengan satu pukulan? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Apakah ini mungkin? Tanya Siu Er, matanya membulat dan berbinar. Kedua wanita itu serentak mengalihkan perhatian mereka ke Ling Wuxi. Untuk pertama kalinya, mereka curiga bahwa Tuan Ling selama ini hanya berpura-pura bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir Raja Feng bisa berhasil, dan kemudian Raja Feng benar-benar berhasil? Ling Wuxi memaksakan senyum getir. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak membantunya. Kedua wanita itu memutar bola mata sebagai respons. Tentu saja tidak. Kami tahu betul bahwa Anda tidak melakukannya. Apa maksudnya dengan, aku tidak membantu? Apakah itu berarti dia juga tidak mengerti situasi di bawah sana? Saat mereka bingung memikirkan hal ini, Ling Wuxi melanjutkan, aku mengamati hasilnya, namun aku tidak bisa memahami bagaimana Feng Ziling mencapainya. Aku percaya misterinya terletak pada tangan emas Feng Monarch. Cahaya keemasan yang memancar di sekitar tangannya, itu bukan digunakan untuk memperkuat kekuatannya. Sebaliknya, aku menduga itu digunakan untuk mengaburkan pandangan kita. Dia pasti menggunakan cara lain untuk membunuh Bu Jingtian. Tersembunyi di dalam tangannya, pasti ada sesuatu, mungkin senjata tersembunyi, sesuatu yang luar biasa unik, teknik rahasia yang telah dia sembunyikan selama ini. Lalu apa itu? Aku tidak melihatnya, keluh Ling Wuxi. Wajar jika orang lain tidak bisa membedakannya, tetapi dia telah dengan cermat memfokuskan perhatian pada cahaya keemasan itu dan tetap tidak bisa memecahkan teka-teki tersebut. Ini sangat membingungkan. Sumber kekuatan apa yang memungkinkan Feng Monarch untuk mengalahkan musuh yang ribuan kali lebih kuat darinya hanya dengan satu serangan dalam keadaan yang sangat genting? Ling Wuxi tidak dapat memahaminya. Meskipun memiliki kebijaksanaan yang tinggi, ia merasa jawabannya sulit ditemukan. Bahkan baginya, mencapai prestasi luar biasa seperti itu hampir mustahil. Yang sangat ingin diungkap Ling Wuxi adalah apa yang tersembunyi di balik cahaya keemasan yang berkilauan itu. Apa yang disembunyikan Feng Monarch di tangannya? Pernyataan Chang Xiao bahwa, pukulan ini dariku, bahkan jika kau 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lebih kuat darimu, kau tidak akan pernah bisa menanganinya, memang benar. Tetapi jika Ling Wuxi mengetahui kebenaran sepenuhnya, bagaimana reaksinya? Lagi pula, Chang Xiao sebenarnya telah membunuh musuh yang 1000 kali lebih kuat dari Bu Jingtian. Chang Xiao memang telah mencapai hal yang mustahil. Dia telah menyelami dunia legenda, bahkan melampaui mitos, mengubah realitas menjadi dongeng fantastis. Namun, Chang Xiao sendiri merasakan secercah ketakutan di hatinya ketika melihat tubuh tak bernyawa Bu Jingtian tergeletak di tanah. Apakah dia benar-benar meninggal? Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Chang Xiao berusaha melihat telur di dalam ruang itu, permukaannya ternoda oleh bercak darah. Nuansa surrealis momen itu terasa begitu kental. Ketika dia menggunakan tangan emasnya untuk menyembunyikan kebenaran dengan cahaya cemerlangnya, dia telah memeluk telur itu. Pada saat mengenai kepala Bu Jingtian, telur itu telah muncul dalam genggaman Chang Xiao. Dia tidak mengerahkan kekuatan, hanya sentuhan saja sudah cukup. Dia membayangkan dua kemungkinan hasil. Pertama, telur tersebut mungkin pecah, berubah menjadi cangkang yang hancur. Kedua, kepala Bu Jingtian mungkin akan hancur berkeping-keping. Meskipun analogi Bu Jingtian tentang telur yang bertabrakan dengan batu itu benar, Chang Xiao menggunakan telur sungguhan sebagai instrumen pilihannya. Tak seorang pun bisa menduga ketahanan luar biasa dari telur itu. Setelah benturan, Bu Jingtian menyerah pada pelukan kematian. Telur itu telah membuktikan dirinya seperti yang diharapkan Chang Xiao, sekutu yang dapat dipercaya dan diandalkan. Itu memang pantas, mengingat sejarah telur itu yang telah menyingkirkan Bu Jinlong dengan cara yang mengerikan. Sebagai perbandingan, Bu Jingtian bukanlah tantangan sama sekali. Kematian Bu Jingtian adalah konsekuensi dari kekeras kepalaannya sendiri, karena ia tetap berpegang teguh pada janjinya. Bahkan di ambang kematian, komitmennya pada janji tetap bertahan. Chang Xiao berbicara dengan kekaguman yang pura-pura, tetua Bu adalah seorang pria yang sangat terhormat. Meskipun menyadari kematiannya yang akan segera terjadi, ia tetap menepati janjinya, seorang individu yang terhormat dan jujur. Saya sangat menghormatinya. Di zaman sekarang ini, hanya sedikit yang mencontohkan integritas yang teguh seperti itu. Kata-kata ini, yang syarat dengan ironi, memicu campuran kemarahan dan ketakutan di antara para penonton dari Sekte Matahari dan Sekte Bintang.
Mereka bergumul dengan ketidakpercayaan bahwa Raja Feng telah mengalahkan Bu Jingtian. Mungkinkah semudah itu baginya untuk menaklukkan kita? Aku sama sekali tidak menyangka bahwa tetua ini adalah orang yang begitu terhormat, lanjut Chang Xiao, suaranya penuh dengan kekaguman yang berlebihan. Tetua Bu tahu dia akan menghadapi kematian, namun dia tetap setia pada kata-katanya. Sungguh individu yang terhormat dan jujur. Aku sangat menghormatinya. Di zaman sekarang ini, hanya sedikit orang yang menunjukkan kejujuran dan integritas seperti itu. Kata-kata yang kurang ajar ini membuat para anggota dari dua sekte besar itu berlinang air mata karena campuran kuat antara amarah dan ketidakpercayaan. Bab 474. Aku akan melawan kalian sendirian. Aku akan melawan kalian semua sendirian. Pria terhormat dan jujur ini, kau telah merenggut nyawanya. Kau menggunakan taktik yang sangat licik. Dia tidak diizinkan untuk membela diri dari seranganmu, dia harus menerima pukulan itu. Sekarang, dia sudah mati karena tipu daya licikmu, dan kau masih berani berpura-pura memujinya. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Bagi orang yang telah meninggal, betapapun berlebihan pujian yang kau berikan kepadanya, bahkan jika kau melantunkan pujiannya hingga ke langit, ia tetaplah tubuh yang tak bernyawa. Sekalipun kau mencoba mengubahnya menjadi legenda, mitos, atau keajaiban, itu tidak akan bisa mengembalikannya. Itu sama sekali tidak ada artinya. Feng Monarch berbicara sambil menghela napas, dipenuhi emosi. Tetua Bu menepati janjinya. Kalian semua adalah saksi, kalian tahu apa yang telah ia janjikan. Saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi, tetapi itu adalah tantangan yang telah kita sepakati bersama. Ia telah berjanji dan menepatinya. Saya percaya kalian tidak ingin mengingkari janji itu, bukan? Dia berkedip dan melanjutkan, saya percaya bahwa para kultivator unggul dari dua sekte besar tidak akan pernah menodai kenangan almarhum Tetua Bu. Saya rasa tidak pernah ada perselisihan yang signifikan antara Aula Lingbao dan kedua sekte besar itu. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Mari kita lanjutkan. Gunung-gunung masih menjulang tinggi, dan sungai-sungai masih mengalir. Kita semua memiliki perjalanan panjang di dunia persilatan, dan kita masih harus menempuh banyak mil dalam hidup kita. Secara pribadi, saya sungguh ingin menjalin persahabatan dengan kalian semua. Itu ide yang bagus. Mulai sekarang, mari kita berbagi suka dan duka serta bersatu dalam pertempuran kita. Saat ia berbicara dengan penuh emosi, matanya memerah, menunjukkan ketulusan yang mendalam. Namun, para kultivator tingkat tinggi yang mengelilingi tubuh tak bernyawa Bu Jingtian bereaksi dengan amarah setelah mendengar ucapan Feng Monarch. Kobaran amarah menyala di hati mereka. Apa ini? Apa-apaan ini? Kau baru saja membunuh pemimpin kami dengan satu pukulan, dan sekarang kau ingin kami berbagi kebahagiaan dan kesedihan serta berdiri berdampingan denganmu. Apakah menurutmu kami bodoh, atau kau saja yang kurang cerdas? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah kamu sudah gila? Anda adalah pria yang luar biasa, Raja Aula Lingbao, itu tak terbantahkan. Tapi apakah Anda pikir kami semua orang bodoh yang mudah tertipu? Feng Ziling, bukankah kau bertindak tercela dan tidak terhormat? Seorang tetua dari Sekte Matahari, sambil menatap tubuh Bu Jingtian yang tak bernyawa, tak lagi mampu menahan amarah dan kesedihannya. Bu Jingtian mungkin adalah individu yang kejam, tetapi bagi Sekte Matahari, dia adalah dewa pelindung. Kematiannya merupakan pukulan telak bagi sekte mereka. Tetua ini, yang selama ini mengutuk Bu Jingtian, tidak dapat menerima kematiannya. Aku hina, tidak terhormat. Yah, aku sama sekali tidak merasa seperti itu. Mengapa aku harus merasa begitu? Chang Xiao menjawab dengan senyum dingin. Tapi lihatlah diri kalian sendiri. Kalian memutarbalikkan kebenaran dan memanipulasi fakta untuk kepentingan kalian. Kalian menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan kalian. Chang Xiao mengerutkan alisnya dan menambahkan, kesadaran diri adalah bentuk kemajuan. Dua sekte besar itu, apakah kalian tidak mengerti bagaimana menghormati sebuah taruhan? 63 kultivator unggul dari dua sekte besar itu menunjukkan ekspresi marah mereka tetapi tetap diam. Tidak dapat disangkal bahwa Bu Jingtian telah menerima tantangan tersebut, dan semua orang telah menyaksikannya. Feng Monarch memang hanya melakukan satu serangan, dan dia secara terbuka menyatakan niatnya untuk membunuh Bu Jingtian. Bu Jingtian tidak lolos dari nasib ini karena dia dengan sukarela menerima tantangan tersebut. Kematiannya adalah akibat dari serangan yang telah disepakati itu, dan tidak ada tanda-tanda kecurangan. Semua yang hadir telah mengamatinya secara keseluruhan, dan tidak ada tipu daya yang dilakukan. Mungkin terlalu berlebihan untuk menyebut Feng Monarch sebagai sosok yang hina atau tidak terhormat. Yang mulia Raja Feng, permusuhan ini tidak akan pernah dilupakan. Kami, Sekte Matahari, akan selamanya menjadi musuh Aula Lingbao. Seorang tetua Sekte Matahari menatap Chang Xiao dan berbicara perlahan. Karena tidak ada alasan yang sah untuk keberatan, mereka terpaksa mengambil sikap konfrontatif. Jadi, apakah kita akan menjadi musuh abadi sekarang?
Apakah kita pernah sedekat itu sejak awal? Apakah seperti ini cara Anda mendefinisikan hubungan Anda dengan orang lain? Chang Xiao meletakkan tangannya di belakang punggung dan setengah menutup matanya. Kalian memang tidak bisa menerima kekalahan, ya, Sekte Matahari. Apakah kalian menganggap Aula Lingbao lemah, berpikir kalian bisa menindas kami sesuka hati? Apakah itu sebabnya kalian melontarkan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Dia menyeringai dan melanjutkan, kata-kata itu mudah lenyap seperti angin. Karena kau sudah menyatakannya, kenapa kita tidak menyelesaikan ini di sini dan sekarang? Aku tidak keberatan. Sungguh, aku tidak keberatan. Kau tidak perlu berdiri di sana dan menahan seranganku. Mari kita bertarung secara adil. Jika kau ragu dengan kemampuanmu, tidak apa-apa jika kau menghadapiku sendirian. Ayo. Dia mengibaskan lengan bajunya dan mengulurkan kedua tangannya yang pucat. Tiba-tiba, cahaya keemasan itu muncul kembali. 63 orang tersebut menyaksikan tangan emas itu dan secara naluriah mundur karena takut. Tangan emas ini telah merenggut nyawa kultivator nomor 1, Bu Jingtian, hanya dengan satu serangan. Berapa tingkat kultivasi sebenarnya? Bu Jingtian tidak akan mampu menahan serangan telapak tangannya, bisakah aku? Pikiran-pikiran ini memenuhi benak mereka. Mereka percaya bahwa mendekati Feng Monarch sama saja dengan menandatangani surat kematian mereka sendiri. Chang Xiao berbicara dengan nada mengancam, ayo. Biarkan aku menghadapi kalian sendirian. Aku berjanji aku tidak akan merasa tertindas. Maju, kalian bajingan di sana. Aku khawatir aku tidak akan punya alasan untuk mengambil lebih banyak nyawa hari ini. Sekarang aku punya. Kalian telah menyatakan diri sebagai musuh abadiku, bukan? Tiba-tiba matanya membelalak, memancarkan niat membunuh yang ganas. Dia melangkah lebih dekat ke arah mereka. Saat dia maju, hati para kultivator dipenuhi rasa takut. Niat membunuh Chang Xiao terasa nyata seperti ki. Aura yang mengerikan, mirip dengan sesuatu dari kedalaman neraka, menyelimuti mereka, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Bahkan mereka yang telah mencapai tingkat master tahap asal langit pun tak kuasa menahan gemetar menghadapi ki dingin ini. Tatapan penuh ketakutan mereka tertuju pada Feng Monarch. Pada saat itu, mereka semua menyadari sesuatu yang mendalam. Jadi, Feng Monarch telah menyembunyikan kemampuan sebenarnya selama ini. Bab 475. Menakutkan. Menakutkan. Terbukti bahwa Feng Monarch memiliki kekuatan yang mampu membuat dunia takjub. Ia bahkan terbukti lebih perkasa daripada Bu Jingtian, dan justru karena itulah ia mampu menghabisi Bu Jingtian dengan satu serangan dahsyat. Meskipun ia mungkin menggunakan tipu daya dalam aspek lain, aura dan ki pembunuh yang dipancarkannya tak terbantahkan melampaui segala tipu daya. Hanya mereka yang menduduki posisi luar biasa di dunia yang mampu menghasilkan kehadiran yang mengancam seperti itu, yang berakar pada kemampuan kultivasi superior dan sejarah merenggut nyawa. Aura dan ki pembunuh yang dipancarkan Feng Monarch tak terkalahkan, kualitas yang hanya dapat dicapai oleh seseorang yang telah merenggut nyawa banyak orang. Di tengah pengungkapan ini, seorang tetua dari Sekte Matahari menyuarakan pemahamannya. Namun, rasa takut memenuhi matanya, seolah-olah dia telah menghadapi wahyu gaib. Penyesalan menggerogotinya, karena dia gagal mempertimbangkan aspek penting ini. Seharusnya aku memikirkannya. Sungguh, seharusnya aku memikirkannya. Feng Ziling tetap tenang saat menghadapi para pembunuh dari seluruh dunia, dengan banyak kultivator tingkat tinggi yang melawannya. Dia masuk dengan santai seolah-olah itu hanya jalan-jalan di taman. Mengapa dia begitu percaya diri dan mempertaruhkan nyawanya dalam pertunjukan seperti itu? Ketika situasinya genting, dia menegakkan aturannya sendiri, menegaskan kendali atas mereka yang ingin membunuhnya. Kita semua mengabaikan detail penting ini. Feng Ziling pasti memiliki kepercayaan diri yang besar, dia membutuhkan rencana pelarian yang sempurna untuk melakukan perubahan haluan seperti itu. Jika tidak, satu kesalahan langkah saja bisa berakibat fatal baginya. Bagaimana mungkin dia mengambil risiko itu tanpa kepercayaan diri yang maksimal? Ini adalah alasan yang sama di balik tantangan melawan Bu Jingtian. Dia memancarkan kepercayaan diri sepanjang waktu, mengetahui bahwa dia akan keluar sebagai pemenang. Dia mempermainkan semua orang, memperlakukan dunia sebagai taman bermain pribadinya. Pikiran sang tetua berlanjut, mempertimbangkan pertemuan misterius di lelang antara Feng Ziling dan rumah badai kacau. Tuan Bai telah menunjukkan kebaikan yang mengejutkan kepada Feng Ziling, dan alasannya menjadi jelas. Feng Ziling memiliki kemampuan luar biasa yang tersembunyi dari dunia, mirip dengan Siu dari surga. Sambil mendesah, tetua itu merenung, ketika Feng Monarch mengajukan tantangan ini, semua orang menganggapnya gila, dengan penuh harap menantikan penghinaan publiknya. Pada kenyataannya, jelas bahwa Feng Monarch bukanlah bahan tertawaan. Tantangan itu ditakdirkan untuk berakhir dengan kematian Bu Jingtian. Feng Monarch telah menyembunyikan kultivasinya yang mendalam dan memanipulasi kelemahan yang tampak, membuat kematian Bu Jingtian tak terhindarkan. Chang Xiao menatap para kultivator tingkat tinggi dari dua sekte besar, raut wajahnya tampak acuh tak acuh namun diselimuti aura niat mematikan.
Mengoperasikan Ki Ungu naik timur tingkat kedua, Ki Ungu turun, dia berdiri seperti gunung yang tak tertaklukkan, layaknya seorang penguasa yang memandang dunia. Tak ada pahlawan yang berani memprovokasinya. Pada saat itu, energi pembunuh yang terkumpul selama 2 kehidupan melonjak dalam diri Chang Xiao. Dia merasakan bahwa, jika dia mau, dia bisa memusnahkan seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. 63 kultivator asal langit yang berasal dari 2 sekte bergengsi itu memiliki kekuatan beberapa kali lebih besar daripada Chang Xiao dalam hal tingkat kultivasi sebenarnya. Namun, ketika berhadapan dengan Chang Xiao, tak seorang pun berani bertindak gegabah. Tak seorang pun berani bernapas dengan berat. Ketakutan terpancar di mata mereka, wajah mereka pucat pasi. Tubuh tak bernyawa Bu Jingtian menjadi pengingat yang mengerikan. Hati mereka dipenuhi kebencian, tetapi tak seorang pun di antara mereka berani melangkah maju dan menyuarakan niat mereka untuk membalas dendam. Mereka mendapati diri mereka terperangkap dalam jaring ketidakberdayaan yang mengerikan, seperti terdampar di gunung bersalju yang gundul di musim dingin. Lingkungan yang sangat dingin itu membebani mereka, melemahkan tekad mereka. Di langit, pupil mata Ling Wuxi menyempit saat ia mengamati Feng Monarch dari atas. Kebingungan menyelimuti matanya saat ia bergumam, Ki pembunuhannya, mengapa begitu pekat dan menekan. Ki seperti itu adalah ciri khas mereka yang terkenal karena pembantaian besar di dunia. Ki pembunuhan ini menempatkannya dekat dengan tokoh-tokoh terkemuka di alam manusia di atas langit. Tapi bagaimana dia bisa berkultivasi hingga mencapai level ini? Dia masih sangat muda, itu tidak terbayangkan. Ling Wuxi berspekulasi lebih lanjut, apakah dia sudah menyingkirkan setiap pesaing di negeri Hanyang. Tapi tingkat kultivasinya tidak sesuai dengan itu. Lord Ling merasa bingung, hanya bisa memberikan dugaan-dugaan belaka. Lihat betapa gagahnya dia. Apakah ini berlebihan? Ling Wuxi merenung. Aku bisa merasakan dia sedang berpose, tapi bagaimana dia bisa memancarkan vitalitas seperti itu? Kelihatannya begitu otentik. Mengapa? Bagaimana? Dia mengaktifkan mata universal sekali lagi, mencoba untuk memahami sifat sejati Feng Ziling. Namun, sosok itu tetap diselimuti ketidakjelasan, dikelilingi oleh aura yang kacau. Dia tetap tak terjangkau. Ini aneh. Sangat aneh. Ling Wuxi mengusap kepalanya, bingung. Prestasi yang akan diraih pria ini di masa depan benar-benar tak terukur. Xiu dari langit dan Wan dari awan turut takjub, menatap Feng Monarch dan mengenang guru mereka. Tiba-tiba, mereka diliputi rasa takut. Guru, di masa mudanya, apakah beliau memiliki vitalitas seperti ini? Semangat seperti ini? Ki pembunuh seperti ini? Prestasi seperti ini? Kecemasan mereka semakin mendalam. Sangat disayangkan. Feng Monarch lahir dari keluarga sederhana, penduduk asli alam yang lebih rendah. Dia tidak memiliki garis keturunan bangsawan dari alam manusia di atas langit dan tidak lahir dari klan aristokrat. Seandainya dia dibesarkan di kalangan aristokrat alam manusia di atas langit, dia mungkin akan menjadi tokoh berpengaruh di alam semesta, puji Ling Wuxi. Jika dia memiliki latar belakang yang sama dengan tuanmu dan persaingan mereka berlanjut, aku tidak akan terkejut jika dia menjadi salah satu dari 4 penguasa timur, barat, selatan, dan utara. Bab 476. Menyedihkan. Menyedihkan. Sungguh keadaan yang menyedihkan. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan maupun kualifikasi. Gurumu kekurangan lawan tangguh yang dapat meningkatkan kultivasinya. Ini adalah kemalangan yang mereka berdua alami, membuat mereka tidak mampu naik ke tingkatan tertinggi di dunia. Begitulah kehendak takdir. Ling Wuxi menghela napas dalam-dalam. Ini memang keadaan yang menyedihkan. Wan dari awan dan Xiu dari langit sepakat, saling bertukar pandangan penuh pasrah. Memang, Feng Monarch memiliki kekayaan kelicikan dan kebijaksanaan, ditambah dengan keterampilan yang luar biasa, kekejaman, dan perspektif yang luas, semua ciri khas seorang kultivator hebat. Namun, kelemahan utamanya adalah asal-usulnya, ia berasal dari alam yang terlalu rendah, jauh lebih rendah dari yang terendah. Dalam kehidupan seorang kultivator ulung, elemen terpenting bukanlah teman, keluarga, atau kekasih. Sebaliknya, itu adalah kehadiran lawan yang sepadan. Lawan yang setara menjadi motivator paling ampuh, mendorong mereka mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Memiliki lawan seperti itu adalah impian setiap kultivator tangguh. 4 penguasa di alam manusia di atas langit menduduki posisi terkemuka mereka karena mereka telah terlibat dalam pertempuran tanpa henti sejak masa muda mereka, terus-menerus saling menantang untuk mencapai tingkatan baru. Persaingan satu sama lain mendorong mereka menuju prestasi yang tak tertandingi, yang berpuncak pada dominasi mereka atas alam manusia di atas langit. Persaingan terus-menerus dan tekad teguh mereka untuk saling melampaui satu sama lainlah yang melanggengkan kenaikan pesat mereka. Kerinduan akan lawan yang setara ini berakar dalam di hati para kultivator hebat. Menjadi tak terkalahkan adalah pengalaman yang kesepian dan mengisolasi, namun pada saat yang sama, juga tanpa lawan yang sepadan. Kesendirian yang dirasakan saat berdiri di puncak, sebuah sensasi yang hanya mereka yang benar-benar bisa memahaminya.
Kerinduan akan lawan yang memotivasi inilah yang membuat Guru Bai mengejar misteri surgawi, jalan ekstrim menuju peningkatan diri. Tanpa lawan yang sepadan, itu adalah pilihan yang disesalkan. Ia memang ditakdirkan untuk menjadi orang hebat dan membutuhkan lawan yang setara untuk mendorong kenaikannya. Kini, lawan seperti itu telah muncul, meskipun sayang sekali sosok luar biasa ini berasal dari kerajaan yang rendah. Wan Er dan Xiu Er tak kuasa menahan napas menghadapi kenyataan pahit ini. Pertanyaan yang terus menghantui adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan lawan baru ini untuk mengembangkan kekuatan yang diperlukan untuk memasuki alam manusia di atas langit dan benar-benar menantang Guru Bai. Ketika hari itu tiba, mungkin sudah terlambat, dan semuanya akan berubah secara permanen. Meskipun begitu, mempertahankan kendali melalui gertakan bukanlah solusi yang langgeng. Itu tidak akan bertahan selamanya, Ling Wuxi merenung, alisnya berkerut karena berpikir. Raja Feng tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan 63 orang di bawahnya. Meskipun dia tampak memegang kendali dan berkuasa, jika dia terlalu memaksa, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Raja Feng jelas berada di ambang kegagalan. Bagaimana dia akan mengatasi kesulitan ini? Meskipun merenungkan masalah tersebut, Ling Wuxi tidak dapat menemukan solusi yang layak. Dia percaya bahwa jika dia berada di posisi Feng Monarch, dia pasti sudah menyerah pada keadaan saat ini 3 kali lipat. Meskipun demikian, dia tetap percaya bahwa Feng Monarch memiliki rencana darurat untuk mengatasi tantangan yang akan datang. Namun, sifat dari rencana itu tetap menjadi misteri. 2 individu kompeten yang telah ia kirim dalam sebuah misi, Ning Biluo dan Zhao Pingtian, hanya akan memberikan bantuan terbatas bahkan jika mereka kembali. Terlebih lagi, kehadiran mereka akan mempercepat terungkapnya kemampuan sebenarnya dari Feng Monarch. Racun ampuhnya telah habis, dan jarak antara para kultivator memungkinkan penghindaran cepat jika racun itu digunakan lebih lanjut. Mereka telah diperingatkan sebelumnya dan dapat melarikan diri tanpa kesulitan. Meskipun menampilkan citra kekuatan, Feng Monarch tetap tidak berdaya dalam menghadapi kesulitan saat ini. Chang Xiao memang berhasil mengejutkan musuh-musuhnya untuk sementara waktu, namun jelas sekali bahwa kemenangannya datang dengan harga yang mahal. Kehilangan tokoh kunci telah membuat lawan-lawannya kehilangan alasan yang kuat untuk mundur, dan bentrokan yang tak terhindarkan membayangi di Cakrawala. Menariknya, Ling Wuxi merasa bingung dengan satu aspek khusus dari situasi tersebut. Feng Ziling tampaknya telah unggul dan bisa saja menunjukkan dominasinya dengan pertunjukan kekuatan yang mengesankan. Namun, ia malah memancarkan aura niat membunuh yang sangat pekat dan menakutkan. Pilihan ini tampak kontraintuitif, karena berpotensi memprovokasi tindakan putus asa dari para kultivator yang merasakan bahaya. Ling Wuxi merenungkan apakah pendekatan ini demi kepentingan terbaik Feng Monarch. Sementara itu, kegelisahan dan ketidaksabaran muncul di antara individu-individu yang berasal dari 2 sekte bergengsi tersebut. Mereka yang berafiliasi dengan Sekte Cahaya Bintang tampaknya menangani situasi tersebut dengan lebih tenang, meskipun di dalam hati, mereka tidak dapat menyembunyikan rasa puas. Bagaimanapun, kematian Bu Jingtian telah menghilangkan rintangan lama bagi sekte mereka, dan meskipun itu merupakan kejadian tragis, hal itu membuka jalan bagi kebangkitan mereka sendiri di negeri Hanyang. Sebaliknya, para anggota Sekte Matahari berada dalam kekacauan, bergulat dengan konflik internal yang mendalam. Emosi mereka berfluktuasi antara amarah dan keputusasaan, karena mereka merasa tidak mampu mendamaikan kehilangan brutal pelindung mereka dengan keadaan mereka saat ini. Mundur bukanlah pilihan yang dapat diterima, karena itu akan membuat mereka menghadapi aib dan pembalasan di tangan musuh yang tangguh. Namun, prospek konfrontasi juga sama sekali tidak mungkin. Feng Monarch, pria yang dengan mudah mengalahkan Bu Jingtian, berdiri di hadapan mereka, sosok misterius yang menakutkan dan kekuatannya selama ini tersembunyi. Meskipun amarah membara di dalam diri tetua Sekte Matahari, ada getaran yang jelas dalam suaranya. Meskipun ia berpura-pura bersikap masuk akal, nada ketakutan yang tersirat sangat kentara. Ia mencari pengakuan verbal atau penghiburan dari Raja Feng, mendambakan semacam penyelesaian atau pemahaman mengenai situasi yang telah terjadi. Bab 477. Sapu bersih. Kemenangan telak. Chang Xiao menolak untuk menuruti permintaan tetua itu untuk penjelasan. Tanggapannya tegas dan tanpa penyesalan. Dia mempertanyakan tindakan Bu Jingtian kepada tetua itu, menyoroti kesia-siaan mengharapkan seorang pembunuh untuk terlibat dalam percakapan tentang perbuatannya. Ancaman terselubung tetua itu tidak luput dari perhatian Feng Monarch, dan dia meminta klarifikasi, menantang lawannya untuk memperburuk situasi. Senyum kejam terukir di bibir Feng Monarch saat ia menyinggung tindakan Bu Jingtian. Ia tampak tidak terpengaruh oleh konfrontasi tersebut, bahkan menyarankan tantangan kepada para kultivator jika mereka merasa kekuatan mereka cukup untuk itu. Itu adalah undangan yang mengejek, menantang mereka untuk melangkah maju secara kolektif atau individual untuk menghadapi kehebatannya. Tetua itu mendapati dirinya dalam situasi yang tidak nyaman, takut bahwa kata-katanya mungkin akan memprovokasi respons mematikan dari Feng Monarch.
Niat membunuh yang begitu nyata terpancar dari Feng Monarch membuat tetua itu merinding, dan dia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Di langit, Ling Wuxi menyaksikan pertunjukan yang sedang berlangsung dengan kagum dan takjub. Dia takjub dengan kemampuan Feng Monarch untuk memanipulasi situasi, hingga membuat 63 kultivator teratas di dunia lumpuh oleh rasa takut dan ketidakpastian. Itu adalah prestasi yang dianggapnya tak tertandingi dalam ribuan tahun dan diyakini akan tetap menjadi kejadian unik untuk masa mendatang. Feng Monarch terus memarahi tetua itu, menunjukkan ketidaksabaran dan kekejaman dalam sikapnya. Dengan satu pukulan telapak tangan yang cepat, dia melemparkan tubuh Bu Jingtian yang tak bernyawa ke udara, menyebabkannya berputar-putar sebelum jatuh kembali ke tanah. Pemandangan itu jelas memalukan bagi para penonton, karena pemimpin mereka yang dulunya dihormati dilempar-lempar seperti benda yang tidak berarti. Tindakan ini semakin memicu kemarahan ke-63 kultivator tersebut, dan rasa tekad mulai membuncah dalam diri mereka. Mereka mempertimbangkan untuk melawan, lebih memilih mati bertarung daripada menanggung penghinaan lebih lanjut. Namun, momen pengambilan keputusan mereka terganggu oleh perkembangan misterius. Sebuah suara berat terdengar dari bawah tubuh Bu Jingtian yang tak bernyawa, menarik perhatian ke-63 orang tersebut. Secercah harapan muncul di mata mereka, sebuah keinginan yang hampir putus asa untuk menyaksikan kebangkitan yang ajaib. Namun, harapan mereka pupus ketika asap gelap yang menyelimuti muncul dari bawah mayat Bu Jingtian. Dalam sekejap, selubung asap menyelimuti seluruh hadirin, menyelimuti mereka dalam kegelapan yang mencekam dan menyebabkan ekspresi mereka berubah dari harapan menjadi kebingungan dan ketakutan. Para kultivator yang berkumpul terdiam takjub. Sebelumnya mereka telah menghadapi kabut beracun yang dahsyat, yang menanamkan rasa takut sedemikian rupa sehingga mereka memilih untuk tetap berada di balik bayangan selama bentrokan awal antar pasukan. Ingatan akan racun itu telah melumpuhkan mereka, dan ketika mereka muncul di tempat kejadian, mereka menjaga jarak yang cukup jauh satu sama lain, memposisikan diri secara strategis untuk bergabung dalam pertempuran begitu anggota Aula Lingbao mau tidak mau turun tangan atas nama Raja Feng. Terlebih lagi, mereka tetap waspada, dihantui oleh kekhawatiran yang masih ada bahwa Raja Feng mungkin masih memiliki manik racun mematikan yang telah menyebabkan kengerian tersebut. Terlepas dari pendekatan mereka yang hati-hati, mereka tetap waspada sepanjang waktu. Rencana darurat mereka sederhana dan efektif, jika mereka menyaksikan kemunculan kembali racun tersebut, mereka akan segera mundur. Mengingat kemampuan mereka yang luar biasa, menghindari jangkauan racun tersebut adalah hal yang dapat dilakukan. Racun tersebut, sekuat apapun, membutuhkan waktu untuk menyebar dan hanya dapat menimbulkan korban dalam radius terbatas. Selama mereka tetap fokus pada racun tersebut, mereka dapat melarikan diri dengan cepat. Namun, yang mengejutkan mereka, racun itu tidak pernah muncul. Feng Monarch telah menentang harapan mereka dengan tidak menggunakannya. Awalnya, ketika Feng Monarch menantang Bu Jingtian untuk berduel, mereka menafsirkannya sebagai tanda menyerah, meskipun kewaspadaan mereka tetap utuh. Namun, setelah menyaksikan kematian Bu Jingtian yang mengejutkan, kewaspadaan mereka berkurang, digantikan oleh kekaguman. Mereka yakin bahwa Feng Monarch telah melampaui kebutuhan akan senjata berbahaya seperti itu. Kekuatan dan kehadirannya yang luar biasa telah mengubah keyakinan mereka. Feng Ziling telah muncul sebagai sosok yang mengesankan, seorang pahlawan sejati dan raja dalam segala hal. Mereka mulai percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka secara adil, mengingat dia telah mengalahkan Bu Jingtian dengan satu serangan yang mengagumkan. Gagasan bahwa Feng Monarch akan menggunakan racun tampak tidak mungkin sekarang setelah dia mengungkapkan kemampuan sebenarnya. Bab 478. Aku tidak ingin membunuh. Aku tidak ingin membunuh. Dengan ejekan tanpa henti dari Raja Cha terhadap tubuh tak bernyawa Bu Jingtian, kemarahan kolektif majelis mencapai puncaknya. Mereka mengesampingkan kehati-hatian yang tersisa mengenai racun tersebut, benar-benar marah oleh provokasinya. Rasa takut awal mereka digantikan oleh amarah yang tak terkendali. Di tengah perkumpulan mereka, bersiap untuk menghadapi musuh mereka, kabut racun yang berbahaya muncul kembali. Gelombang kejut yang dihasilkannya terasa nyata, dan tak seorang pun siap menghadapi kemunculannya kembali. Selubung beracun menyelimuti kedua faksi, meracuni semua orang yang bersentuhan dengannya. Seluruh barisan mereka kini telah diracuni, dan hal yang tak terbayangkan telah menjadi kenyataan yang mengerikan. Peristiwa tak terduga ini membawa mereka lebih dekat ke jurang kematian daripada yang pernah mereka bayangkan. Para anggota dari dua sekte besar, serta para pembunuh dari Aula Lingbao dan pengikut Wan Zhenghao, berdiri speechless dan tak percaya. Kini jelas bahwa Raja Cha tidak pernah berniat untuk melepaskan musuh-musuhnya. Semua tindakannya sebelumnya, gertakan, tipu daya, pidato-pidato misterius, dan pengusiran penonton yang tidak diinginkan, semuanya merupakan bagian dari rencana yang telah diatur dengan cermat. Tujuan sebenarnya adalah menggunakan racun untuk melenyapkan ke-63 kultivator tangguh tersebut. Rencana mematikan itu terlaksana tanpa ragu-ragu. Butir racun terakhir yang tersisa,
dari 5 butir yang awalnya disiapkan oleh Cha Monarch, telah menjadi katalisator bagi tindakan yang menentukan ini. Meskipun dia telah menggunakan 4 butir untuk melawan pasukan pembunuh yang besar, butir kelima terbukti paling berpengaruh. Itu adalah klimaks yang mematikan, puncak dari semua usahanya. Ia kini telah menghabiskan semua manik-manik racunnya, sehingga ia tidak memiliki satu pun. Namun, terlepas dari protesnya, mereka yang telah menyaksikan kekuatan racun yang mengerikan dan akibat buruk dari penggunaannya tetap tidak percaya. Mereka merasa mustahil untuk menerima bahwa ia tidak lagi memiliki artefak mematikan ini. Seolah-olah Cha Monarch memiliki persediaan manik-manik racun yang tak habis-habisnya. Ia dapat mengambil sebanyak yang ia inginkan, dan mereka yang telah melihat sekilas sifat asli racun tersebut kini tidak ragu lagi tentang kemampuannya. Mereka tidak percaya, dan tidak berani percaya, bahwa ia telah kehabisan. Itu adalah kesadaran yang mengerikan, siapapun yang telah menaruh kepercayaan pada anggapan bahwa Cha Monarch tidak memiliki manik-manik racun tambahan kini telah tiada. Saat kepulan asap gelap menghilang, Cha Monarch berdiri tegak, tangannya bertumpu di punggung. Matanya menatap tajam dengan ketidakpedulian dingin yang tidak mengenal kekejaman atau belas kasihan, hanya ketidakpedulian sedingin es. Ia menyampaikan kata-katanya dengan nada tegas dan serius layaknya seorang hakim yang menjatuhkan hukuman. Aku sudah bilang pergi atau mati. Apa kau benar-benar mengira itu cuma lelucon? Aku sudah memberi peringatan, tapi tak seorang pun dari kalian mengindahkannya, lanjutnya sambil tersenyum dingin. Apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak punya tekad untuk membunuh kalian hanya karena kalian termasuk dalam 2 sekte besar? Apakah kau benar-benar percaya bahwa nama-nama sekte kalian, yang tercemar oleh berabad-abad kemerosotan, dapat memberi kalian kekuasaan tanpa batas di dunia persilatan? Di matanya, perpaduan kuat antara cemoohan dan rasa iba terlihat jelas. Kalian salah. Sekarang, tanggunglah konsekuensi kesalahan kalian dengan nyawa kalian. Para kultivator, yang terjebak dalam cobaan mengerikan ini, memandang Raja Cha dengan ekspresi putus asa. Keputusasaan mereka telah mencapai titik di mana kata-kata kehilangan maknanya, dan mereka berada dalam keadaan kebingungan dan lumpuh. Rasa gatal yang tak tertahankan, seperti ribuan serangga yang merayap, melahap tubuh mereka dari kepala hingga kaki. Rasa gatal itu menyerang mata, hidung, telinga, mulut, leher, dada, dan bahkan jari-jari kaki mereka. Setiap inci kulit mereka menjadi medan pertempuran bagi ketidaknyamanan yang menyiksa, namun mereka tidak berani menyerah pada keinginan untuk menggaruk, karena mereka telah menyaksikan nasib para pembunuh di Aula Lingbao dan konsekuensi dari racun yang kejam itu. Tetap diam seperti patung, mereka menatap Cha Monarch dengan putus asa, mata mereka menyala dengan amarah dan tekad. Di dalam hati mereka, muncul tekad bersama, jika malam ini akan menjadi akhir mereka, Cha Monarch akan menemani mereka dalam perjalanan ke alam baka. Mereka tidak lagi mampu menekan rasa gatal yang tak henti-hentinya, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk melakukan satu tindakan terakhir. Makna dari tindakan terakhir ini tak dapat disangkal. Entah mereka berhasil atau gagal dalam upaya tersebut, kelegaan dari siksaan gatal itu akan segera berada di luar jangkauan mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka mempersiapkan diri untuk perjuangan terakhir ini, siap menghadapi konsekuensi dari pembangkangan mereka. Namun, Cha Monarch memiliki rencana yang berbeda. Ia berkedip dan berbicara dengan nada belas kasihan, meskipun demikian, seorang pria harus menunjukkan belas kasihan. Aku bukanlah orang yang senang mengambil nyawa. Sudah cukup banyak kematian di tempat ini, dan aku ingin menyelamatkan lebih banyak lagi. Kalian hanyalah individu yang mengikuti perintah, dan meskipun kalian datang dengan kesombongan, kalian tidak melukai siapapun dari rakyatku. Aku tidak berniat untuk menambah kematian kalian. Aku dapat menawarkan kalian pengampunan, dengan satu syarat. Sambil memberi efek, ia melanjutkan, siapapun yang berjanji bahwa permusuhan mereka akan berakhir setelah hari ini dapat maju dan mengambil manik-manik dan untuk detoksifikasi. Setelah itu, kita akan berpisah dan melanjutkan hidup kita masing-masing. Kata-kata ini menjadi penyelamat di tengah bayang-bayang malapetaka yang akan datang, dan secercah harapan muncul di mata mereka yang menderita. Tak seorang pun menginginkan kematian jika ada kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk terbebas dari cengkeraman racun itu sangat menggiurkan. Meskipun benar bahwa tidak ada seorang pun selain Cha Monarch yang dapat menetralisir racun dari manik-manik tersebut, bukan hanya karena keahliannya dalam pembuatannya tetapi juga keterampilan alkimianya yang tak tertandingi, prospek untuk bertahan hidup tampak semakin mudah dicapai setiap saat. Beberapa orang di antara kelompok itu berpikir, jika aku selamat malam ini, aku akan membuat janji itu. Apa salahnya? Bahkan jika aku tidak pernah harus membuat janji itu, aku akan menahan diri untuk tidak menentangnya di masa depan. Menghadapinya terlalu berbahaya. Namun, banyak lagi yang menyimpan kepahitan yang mendalam di tatapan mereka. Mereka mengangguk setuju dengan usulan Raja Cha, tetapi mata mereka mengkhianati niat yang berbeda. Setelah mereka meninggalkan tempat terkutuk ini hidup-hidup, mereka akan mengumpulkan kekuatan kolektif sekte mereka untuk membalas dendam kepada Raja Cha.
Bahkan jika mereka tidak dapat menjangkaunya, anggota Aula Lingbao akan menanggung beban kemarahan mereka. Pembalasan dendam adalah janji yang ingin mereka tepati. Bab 479. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan. Tekad teguh ke-63 kultivator itu sangat jelas. Raja Cha tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Siapapun yang menunjukkan belas kasihan kepadanya sekarang pasti akan menjadi korban balas dendam di masa depan. Setiap dari mereka menatap Raja Cha, mata mereka memancarkan tekad yang kuat. Saat mereka mengangguk setuju dengan usulannya, keringat menetes di dahi mereka karena upaya besar mereka untuk menahan rasa gatal yang tak tertahankan yang mengganggu mereka. Cha Monarch menatap mereka dengan tatapan tajam, seolah-olah dia bisa menembus jiwa mereka. Keheningan mencekam menyelimuti kelompok itu, hanya terpecah oleh suara gatal yang tertahan. Tampaknya mereka semua menyetujui persyaratannya. Cha Monarch mengangguk setuju, lalu mengeluarkan sebuah botol putih. Saat ia membuka tutupnya, botol itu menumpahkan butiran dan hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memancarkan cahaya yang penuh teka-teki. Kira-kira 100 butir manik-manik itu tergeletak di hadapan mereka. Inilah yang kalian butuhkan, Cha Monarch menyatakan dengan suara lembut, siapapun yang setuju untuk melepaskan dendamnya dapat maju dan mengambilnya. Lalu dia menyingkir dan mengamati kejadian yang terjadi selanjutnya. Dalam gerakan cepat dan panik, ke-63 pria itu menerjang manik-manik dan seolah-olah mereka adalah predator kelaparan yang mengincar mangsanya. Manik-manik ini adalah penyelamat hidup mereka, dan mereka mengerahkan sisa kekuatan mereka untuk mendapatkannya, putus asa untuk mengamankan cara mengakhiri penderitaan mereka. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertindak, kesempatan terakhir mereka untuk bergerak sebelum mereka menyerah pada rasa gatal yang tak henti-hentinya menghantui mereka. Seandainya manik-manik dan itu tidak muncul, mereka akan mengarahkan energi yang tersisa ke arah Cha Monarch, melancarkan serangan terakhir dengan harapan untuk mengalahkannya. Namun, kini setelah jalan keluar terbentang di depan mereka, setiap orang bertekad untuk mendapatkan satu butir manik-manik secepat mungkin. Mereka berlomba tanpa henti, berebut manik-manik dan yang berserakan di lantai, berusaha untuk memperoleh dan menelannya sebelum kewarasan mereka hilang. Mereka bukanlah kultivator biasa. Semuanya adalah praktisi tahap asal langit, dan bahkan yang terlemah di antara mereka berada di level 7. Mereka bergerak secepat kilat. Dalam sekejap mata, masing-masing telah memperoleh setidaknya satu butir dan mereka terus berebut untuk mendapatkan lebih banyak. Dalam tergesa-gesa, mereka berjuang untuk merebut sebanyak mungkin butir, menyadari bahaya tak terduga yang menunggu mereka dalam permusuhan mereka dengan Raja Cha. Bahkan saat mereka larut dalam hiruk-pikuk manik-manik ini, beberapa di antara mereka masih percaya bahwa mereka belum benar-benar melepaskan permusuhan mereka. Anggukan bukanlah sumpah, demikian alasan mereka. Mereka masih menganggap Cha Monarch sebagai musuh mereka, meskipun mereka telah meredakan ketidaknyamanan mereka untuk sementara waktu. Bagi mereka, manik-manik dan ini tidak hanya melambangkan keselamatan dari racun tetapi juga potensi perlindungan untuk konfrontasi di masa depan. Cha Monarch, sesuai janjinya, telah memberi mereka obat yang cepat dan efektif. Obat itu bekerja dengan kecepatan yang menakjubkan, dengan cepat meredakan rasa gatal yang tak henti-hentinya menyiksa mereka. Cha Monarch tak kuasa menahan senyum hangat saat berkata, sekarang kita telah mencapai kesepahaman, silakan pergi. Mari kita bertemu lagi di dunia bela diri, dan saya harap kita dapat menjalin persahabatan sebagai kultivator. Namun, ketika Cha Monarch mencoba mengulurkan tangan perdamaian, sebuah kontras tajam terungkap di hadapannya. Beberapa dari 63 orang itu melampiaskan permusuhan yang sebelumnya mereka pendam, mengungkapkan ketidakpuasan mereka karena dipermalukan dan dihina. Sebagai tanggapan, tawa mereka diwarnai dengan kekejaman dan kebencian. Hahaha. Cha Monarch, kau benar-benar naif, ejek mereka, suara mereka terdengar mengejek. Sikap tenang Cha Monarch sedikit berubah, matanya setengah terpejam saat ia mengamati mereka dengan saksama. Kalian telah mempermalukan kami. Kalian telah menghina kegigihan kami, mempertanyakan kehormatan kami, dan membuat kami merasa hina, kata salah seorang dari mereka, dengan nada penuh penghinaan. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa hanya dengan mengusir kami akan menyelesaikan masalah ini? Apakah kalian pikir kami akan pernah melupakan penghinaan yang kalian timpakan kepada kami? Permusuhan dan dendam yang membara di hati mereka tetap tak terselesaikan, dan tawa mereka menyembunyikan tekad yang lebih dalam untuk membalas penghinaan yang telah mereka alami kepada Cha Monarch. Raut wajah Chang Xiao berubah, dan sekali lagi, matanya berkilau dengan intensitas dingin dan tak tergoyahkan. Dengan nada tenang, ia mengungkapkan pemikirannya, jadi, maksudmu dendam ini akan berlanjut. Janji yang kau buat akan hancur. Tatapan mereka menembus dirinya dengan kebencian yang seolah menusuk jiwanya. Chang Xiao mengangguk perlahan, suaranya bercampur antara kekaguman dan ironi, mengagumkan. Jiwa-jiwa yang teguh. Individu-individu terhormat dalam dunia bela diri. Patut dikagumi. Meskipun aku mungkin tampak naif, orang harus memahami bahwa janji memiliki arti penting.
Namun, sebelum Feng Ziling dapat menyelesaikan kata-katanya, seruan tiba-tiba Wan Zhenghao mengganggu momen tersebut. Ledakannya dipenuhi dengan rasa tidak percaya, dan bahkan sosoknya yang gemuk pun bergetar dengan cara yang tak terduga untuk pria sebesar dirinya. Keterkejutan itu meluas hingga keluar Wan Zhenghao. Setiap anggota dari dua sekte besar, dan bahkan para pembunuh di bawah komando Liu Changjun, menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah mereka secara kolektif telah menyaksikan penampakan yang mengerikan. Hal ini terutama berlaku bagi para anggota dari 5 klan, yang wajah mereka memucat karena gemetar tak terkendali. Kepanikan kolektif mereka berasal dari transformasi mengerikan yang menimpa individu-individu dari dua sekte besar saat mereka mengucapkan sumpah-sumpah mereka yang penuh semangat. Selama proklamasi mereka yang berapi-api, otot wajah dan kulit mereka mulai memburuk, secara bertahap terkelupas dari wajah mereka. Seorang tetua dari sekte matahari mencontohkan proses mengerikan ini, mengucapkan kata-kata permusuhan abadi bahkan ketika hidungnya terlepas, telinganya jatuh, bola matanya terlepas, dan bibirnya turun ke lantai. Aspek yang menyeramkan adalah bahwa, bahkan dalam keadaan mengerikan ini, dia tetap tidak menyadari transformasinya yang mengerikan. Yang mengejutkan semua saksi, bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang lain dari dua sekte besar itu mengalami metamorfosis mengerikan yang sama. Saat mereka dengan sungguh-sungguh menyampaikan tekad mereka, daging dan urat mereka terlepas dari kerangka mereka dan menggenang dalam tumpukan darah yang mengerikan. Bahkan pakaian mereka hancur, membuat mereka benar-benar tanpa otot, rambut, dan organ. Pemandangan surrealis itu hanya menyisakan 63 set tulang belulang, yang menyerupai makhluk-makhluk yang telah beristirahat di makam selama berabad-abad namun tetap mampu berdiri dan berbicara. Bab 480. Tidak ada darah di senjata. Tidak ada darah pada senjata. Pemandangan mengerikan seperti itu bisa saja membuat jiwa-jiwa pemberani sekalipun menjadi gila jika terjadi di siang bolong. Untungnya, para saksi yang berkumpul, termasuk Wan Zhenghao, telah terbiasa dengan bayang-bayang kematian yang suram sepanjang perjalanan bela diri mereka. Namun demikian, rasa takut masih menjalar di pembuluh darah mereka, menimbulkan rasa dingin dan membuat mereka hampir tidak bisa berkata-kata. Keheningan total menggantikan segala upaya percakapan. Keseriusan situasi yang mendalam terukir dalam pikiran mereka. 63 kultivator terhormat, tokoh-tokoh terkenal di dunia seni bela diri, kini berdiri dengan tenang di halaman. Napas mereka terhenti, jantung mereka berhenti berdetak, dan mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka telah berlalu, hilang dalam keheningan yang mencekam ini. Saat-saat berikutnya membawa kengerian yang lebih besar. Dengan hembusan angin yang lembut, kerangka mereka hancur berjatuhan ke tanah. Hembusan angin berikutnya menyebarkan sisa-sisa tubuh itu ke udara, mengubahnya menjadi abu. Tujuan akhir mereka bukanlah peristirahatan kerangka, melainkan menjadi abu yang tinggal serpihan. Gagasan bahwa seseorang yang masih hidup dapat hancur menjadi tumpukan abu mungkin tampak seperti cerita khayalan, tetapi pemandangan mengerikan di hadapan mereka membuktikan kebenarannya yang menakutkan. Para saksi berjuang untuk mencerna kebenaran yang mengerikan ini. Mereka merasa sulit untuk menerimanya, leher mereka berkedut setiap kali mencoba, seolah-olah jantung mereka akan berhenti berdetak. Pah! Perut Wan Zhenghao tak tahan lagi. Ia mulai muntah hebat, membuatnya pusing dan lemas. Kejadian hari ini benar-benar mengguncangnya. Meskipun telah hidup selama 1000 tahun, gejolak emosi yang tak henti-hentinya hari ini telah memengaruhi sikapnya yang biasanya tak tergoyahkan. Pah! Anggota dari 5 klan segera ikut muntah bersamanya, karena tahu bahwa nafsu makan mereka kemungkinan akan hilang selama beberapa bulan mendatang. Long Tianyun dan rekan-rekannya, meskipun ketakutan, tidak bisa tidak mengagumi Chang Xiao. Sekalipun mereka menyaksikan iblis sungguhan memakan makhluk hidup, itu tidak akan bisa menandingi kengerian dari tontonan ini. Setelah kejadian itu, kelima klan akan memperlakukan Feng Monarch dengan rasa hormat yang sama seperti yang mereka tunjukkan kepada Bu Jingtian. Bahkan anak-anak pun akan menahan tangis karena takut akan kehadiran Chang Xiao yang menakutkan. Sepanjang peristiwa mengerikan ini, Chang Xiao mengamati dengan ketenangan yang dingin. Saat ia menyaksikan transformasi orang-orang ini dari yang hidup menjadi mati, dan kemudian menjadi abu yang terbawa angin, ia tetap tidak terpengaruh. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum dingin. Manik-manik danku tidak mudah ditelan. Apakah kau benar-benar percaya aku akan melepaskanmu? Apakah kau pikir aku begitu naif sehingga memberikan manik-manik danku kepadamu? Setelah pengalamanmu yang luas di dunia bela diri, kau benar-benar memiliki gagasan yang begitu naif. Sekarang, siapa yang benar-benar mewujudkan kenaifan? Ia menyampaikan teguran terakhir, tidak layak. Kau tidak pantas menjadi penjahat. Orang-orang yang masih hidup, mendengarkan kata-kata ini, merasakan merinding kedinginan. Menjadi jelas bahwa Feng Monarch tidak pernah berniat membebaskan orang-orang ini. Setiap tindakan yang dilakukannya dirancang untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya. Butiran racun itu memang ampuh, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melenyapkan para kultivator tingkat tinggi ini dengan kecepatan yang dibutuhkan.
Meskipun hanya beroperasi sebagian kecil dari potensi penuh mereka, kekuatan gabungan mereka, ketika dilepaskan secara bersamaan, dapat melenyapkan siapapun di planet ini. Feng Monarch menyimpan keinginan yang mengerikan agar mereka binasa, tetapi dia tidak sanggup menghadapi sepenuhnya keputusasaan mereka. Itulah alasan dibalik sandiwara belas kasihan dan kata-kata rekonsiliasinya, membuatnya tampak seolah-olah dia menginginkan kebencian itu sirna dan persahabatan berkembang. Semua ini adalah tipu daya untuk menipu mereka agar percaya bahwa manik-manik dan itu asli. Para pria malang itu tetap tidak menyadari bahwa manik-manik dan itu sebenarnya adalah manik-manik racun yang jauh lebih jahat. Efek berbahayanya hanya akan muncul ketika racun mengerikan di dalam manik-manik itu tertelan. Oleh karena itu, Feng Monarch telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan konsumsi manik-manik tersebut, yang berujung pada kehancuran mereka yang tak terhindarkan. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan mengerikan. 63 kultivator asal langit menemui ajal mereka di tangan mereka sendiri, menyerah pada rasa gatal yang tak henti-hentinya dan berubah menjadi tumpukan abu. Sifat racun tersebut membuat para saksi terkejut. Racun macam apa ini? Mengapa begitu dahsyat dan jahat? Apakah Feng Ziling seorang ahli pembuatan manik-manik dan atau ahli pembuatan racun? Atau apakah dia ahli dalam keduanya? Long Tianyun berusaha bernapas dalam-dalam, mendambakan udara segar. Namun, ia menyadari bahwa udara yang ia cari kini telah tercemar abu orang yang telah meninggal. Hanya memikirkan hal itu saja hampir membuatnya muntah lagi, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Sebagai seorang pria yang mahir dalam pemikiran strategis, Long Tianyun tak kuasa merenung, jika aku adalah salah satu dari orang-orang itu. Jika aku terkena racun mengerikan itu dan berada di ambang kematian, dan jika aku memiliki sebuah butir dan yang konon merupakan penawarnya. Akankah aku meminumnya atau tidak? Jawabannya tegas, dia pasti akan memakannya. Dia akan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia menyadari bahwa itu mungkin manik beracun lainnya, dia tetap akan menelannya karena itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Menahan diri hanya akan memastikan nasibnya. Namun, bagi orang-orang malang itu, nasib mereka jauh lebih kejam. Mereka binasa lebih cepat dan mengalami kematian yang lebih menyakitkan. Di saat-saat terakhir mereka hanya memiliki satu keinginan, untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan kemungkinan hasil alternatif. Feng Monarch memiliki pemahaman yang tajam tentang psikologi manusia. Ia hanya mengucapkan beberapa kata, dan tanpa mengangkat senjata, ia telah mengatur kehancuran sekelompok musuh yang tangguh. Abu mereka berserakan di tanah, dan di tengah pemandangan mengerikan itu, sebuah benda berkilauan menarik perhatian Long Tianyun. Saat angin berhembus, terungkaplah pemandangan yang menakjubkan, sekumpulan manik-manik dan yang melayang di udara, kilaunya memancar dengan cemerlang. Manik-manik dan agung, seru Long Tianyun saat melihatnya, tatapannya tak berkedip. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.